Oke, halo guys. Halo guys. Jadi di sini sebelum kita masuk ke si flip chartnya yang mungkin kalian tunggu-tunggu nih. Di sini gue mau sajiin kalian suatu kasus dulu nih. Suatu kasus yang mungkin udah kalian lihat beberapa kali, sering banget kalian lihat nih. Mungkin gue kasih tahu dulu mulai dari anamnesisnya ini. Jadi di sini ada demam, oke, nyeri sendi tangan dan kaki. Oh, kita getting somewhere nih. Lalu ada bercak kemerahan pada wajah, kedua pipi. Kelihatan kayak sesuatu nih. Lalu ada BAK berbusa. Oke, kita back to square one. BAK berbusa ini ada banyak penyebabnya. Itu kira-kira dari anamnesisnya ini. Kira-kira ini beberapa ciri khas banget gak sih? Anyways, suhunya tuh gak tinggi-tinggi banget, 37,5 doang. Lalu malares positif. Nanti gue jelasin malares apaan. Dan dia ada nyeri tekan sendi di ekstremitas atas dan juga bawah. Oke, dia itu mengkonfirmasi ini, nyeri tekan. Lalu kemudian ini kita punya pemeriksa penunjuk juga, HB-nya itu 9. HB normal itu kisaran 12-17, ini wanita dan pria. BEM. Leukosy 2000. Ini kecil. Normalnya segini, gue tulis saja. Ini normalnya tadi 4.500 sampai 10.000. Lalu trombosit normalnya itu as we all know, bisa kalian baca juga ini. Kenapa gue tulis slash? Oke, kira-kira segitulah. Oke. Lalu kemudian kita cek urin. Cek urin rupanya ada protein di urin positif. Oke, no further question asked. Lalu kemudian ada Ana nih. Apa nih udah? Oke, Ana ini apa sih? Bilang aja ada sel dia itu apoptosis. Jadi dia mati. Dia ngeluarin materi genetiknya dong. Ada namanya itu apoptotic bodies kalau kalian ingat yang materi jejak sel. Nah, di sini di mana aja sih kita bisa ketemu materi genetik? Ada 2 spot. Kalau kalian belum tahu. Nukleus, bisa tebak lagi di mana? Mitokondria. Kalau kalian nggak tahu, ada teorinya di SMA, tapi gue nggak bakal bahas lebih detail lagi gimana caranya. Gue lupa juga. Lalu kemudian ada kita anti dsDNA nih. Jadi DNA ini kan double strand, double helix nih. Semoga gue gambarnya bener. Ini kira-kira double. Dia ini ada satu lagi di bagian sininya gitu. Jelek banget nih gambar DNA gue. Ya kira-kira gitulah. Kira-kira gitulah. Jadi dia ada double strand gitu. Ada 2 untai gitu. Dan ada antibody untuk kedua-dua ini, si Ana maupun si dsDNA. Oke, dari si kasus ini gue mau kalian coba pause dulu, pikirin dulu gimana ini. Kalau mau kalian bisa gambar patofisiologinya dulu nih. Bisa pause dulu videonya. Dan oke, kita langsung lanjut ke FC-nya ya. Gak boleh ngebuang waktu lama-lama. Oke. Gue udah detailin tadi. Demam. Oke, demam, ada nyeri sendi, bercak merah di kedua pipi, lalu ada BAK berbusa. Dia nggak ada riwayat penyakit dahulu, nggak lagi minum obat, dia nggak ada riwayat berpergian atau dia nularin sesuatu ke masyarakat. Oke, kira-kira dari situ kalian udah mulai kebayang nggak sih dengan si nyeri sendi ini, lalu ada bercak merah? Udah kepikiran belum? Gue sih rada ngarahin kedua ini ke ini sih, lupus. Itu dugaan pertama gue. Ada 4 dugaan gue. Bisa SLE, bisa juga rheumatoid arthritis. Ini apaan sih? Kalau kalian gak dengerin gue pas pleno kemarin ngejelasin patofnya gimana, rheumatoid arthritis bedanya ini nanti gue jelasin juga SLE sekalian deh. SLE, dia ini lupus autoantibody, deposisi di mana-mana. Ya itu berarti ini sistemik gejalanya. Oh, kok mirip sama tulisan ini dong, sklerosis sistemik. Nanti ada gue jelasin juga. Oke, SLE ini itu dia ini sistemik. Oke, dia satu sistemik. Lalu kemudian dia itu deposisinya bisa di mana aja sih? Kayak tadi gue bilang, banyak. Kulit 1, ginjal 2, sendi 3. Itu paling banyak yang gue inget. Kulit bisa di pipi. Oke, itu kira-kira SLE. Lalu ada rheumatoid arthritis. Kayaknya ini ngarah ke sendi gak sih? Rheumatoid ini ngarah ke sendi karena dia lebih banyak emang radangnya di sendi sih. Nah, ini sendi. Bedanya apa dong? Kalau kalian dengerin gue kemarin atau kalian baca-baca patover RA ini tuh sendinya itu bengkak gede. Gue ada gambarnya nih. Beb. Dadah. Ini RA nyeri di tangan. Karena siapa bilang sih nyeri sendi itu harus di sendi yang gede-gede banget? Sendi kecil aja juga bisa kena di tangan ini nih. Kenapa bisa begini? Nih, jelasin sekalian aja deh.
Kalau kalian ingat, ada antigen, nggak tahu gimana gitu. Dia itu rupanya dikenali sama APC, lalu habis itu APC-nya mengaktifasi beberapa sel imun, dan akhirnya mereka pun bikin lalalala peradangan satu, bikin sendi lembek. Lalu kemudian dia ini rupanya bisa, jaringannya itu bisa menebal, jaringan bisa menebal, alias namanya itu ada panus ini. Dia ini bisa menggeser tulang, makanya dan istilah deformans yang kemarin dok Ina bilang, deformans tulang. Ini ciri khas banget dari si artritis rheumatoid. Dia ini bikin tulangnya tuh geser, makanya orangnya tuh dia tuh jarinya tuh nggak bisa lurus, dia bisa gini aja gitu, membentuk sudut. Bukan bermaksud mengejek ya. Oke. Itu kira-kira dari si RA-nya nih. Ini kira-kira gambarnya RA. Nah, back lagi ke SLE, yang dia itu sistemik nih. Dia ini sistemik, nyari sendinya tuh dia tuh gak bikin tulangnya geser kemana-mana, yang berarti dia itu non deformans. RA ini banyak banget DDX-nya loh. Kemarin gue itu dimarahin gara-gara bikin osteoartritis yang dia itu non deformans juga, sama kayak SLE. Gue juga bikin ada polymyalgia rheumatoid. Jadi ini nyari sendi kecil di mana-mana gitu. Ya ini mereka itu sama-sama non deformans. Ini gara-gara nyari sendi aja gitu. Emang fokus utama gue di itu aja sih. Ada juga namanya itu deposisi kalsium pirofosfat. Itu kira-kira beberapa penyakit yang disebabkan autoimun, mereka bisa bikin nyeri sendi. Dan masing-masing ini dia ini bisa jadi diagnosis bandingnya SLE yang sama-sama non erosif. Oke. Tapi itu nggak gue masukin ke sini karena nanti videonya itu bakal jadi panjang banget. Oh ya, satu hal lagi. SLE, kalau kalian lihat di bawah sini ada namanya antifosfolipid. Apa sih ini? Nah, itu berhubungan sama si sindrom ini nih, sindrom antifosfolipid. Kok ada beginian? SLE rupanya dia itu bisa bikin antifosfolipid, antibody antifosfolipid, anti lemak. Kok bisa kayak gitu sih? Sindrom antifosfolipid ini sebenarnya itu namanya itu, dia ini suatu sindrom. Jadi ada suatu antibody ini rupanya dia itu malah bikin koagulasi di darah. Koagulasi di darah hampir sama kayak mismatch transfusion, ya kayak gitulah. Hampir sama kayak mismatch transfusion antara RH-nya emak beda sama bayi. Tapi ini bukan karena mismatch, bukan karena RH nih. Dia ini ada suatu antibody yang gue nggak tahu kenapa bisa ada fosfolipid di sini. Mungkin dia itu nyerang si sel lemak, bikin ada antibody yang ngelawan ini. Ya intinya tuh gara-gara si antibody ini dia tuh bikin koagulasi di darahnya nih. Oke, itu kira-kira ciri khasnya dari si antifosfolipid. Dan juga karena si SLA dia itu merupakan penyebab sekunder, penyebab alasan lainnya si sindrom antifosfolipid. Nanti ada penjelasan kenapa ada beginian. Oke, for now itu aja sih yang ngebedain antar si SLA dengan antifosfolipid. Lalu ada sklerosis sistemik. Bayangin aja ada organ diserang sama antibody, dia rupanya bikin organnya itu bisa fibrosis. Kalau kalian pernah dengar ada fibrosis paru yang bikin dia tuh jadi konstriktif, cek FEV satunya gitu, FEV 0,5, ngecek apa dia konstriktif atau enggak. Ataupun dia bisa nyerang si ginjal. Wah, kalau ginjal ini bahaya nih. Kalau sklerosis sistemik ini dia tuh antibody yang bikin fibrosis dan juga bikin vaskulopati. Vaskulopati itu apa sih? Mirip kayak si SLA yang dia tuh nyerang beberapa pembuluh darah termasuk di ginjal. Dia ini mirip banget kayak si sklerosis sistemik. Dia ini micu sel imun pergi ke ginjal, nyerang si glomerulusnya. Beda sama kapsul albumin ya. Kapsul albumin itu dia tuh penadang beginiannya. Ini gue bicara pembuluh darah yang ngumpul di sini, si glomerulus. Bedain kedua-duanya itu. Dia nyerang si glomerulus. Dia nggak nyerang tadangnya. Dia nggak nyerang ini. Oke. Jadi itu kira-kira tentang si keempat dugaan gue ini. Udah gue jelasin juga definisi mereka masing-masing apaan, kira-kira ciri khasnya apa aja. Lalu gimana cara kita eliminasi dugaan ini? Kita punya pemeriksaan fisik. Dari pemeriksaan fisik ini kalian udah bisa langsung slap banyak banget. TDV gak usah kita lihat nih, karena autoimun itu ciri khasnya itu ya dia nggak pernah tinggi-tinggi banget. Dia nggak pernah tinggi-tinggi banget demamnya, karena ini bukan karena si parasit, bukan karena ada mikroorganisme juga yang bikin jadi pelepasan sitokin yang wah banget gitu. Bisa aja, ini gue baca di ChatGPT gitu, demamnya itu bisa tinggi.
Itu kira-kira salah satu, itu kira-kira mungkin pembedanya demam ini dengan demam yang lain, parasit ataupun bakteri virus. Ada nyeri teka sendi pas banget sesuai dengan kata dia di sini nih. Dia ada nyeri sendi. Tapi kita nggak tahu dia ini bengkak banget atau enggak. Yang kayak tadi rheumatoid arthritis. Dan kita punya satu ciri khas penting nih, malar rash. Masih ingat gak tentang bercak koplik atau Forheimer spot? Yang dia tuh ciri khasnya campak sama campak Jerman. Malar rash ini ciri khas banget sama suatu penyakit ini. Oke. Lalu kita punya pemeriksaan penunjang nih. Pemeriksaan penunjangnya itu HB-nya itu rendah banget nih, 9. Masih gak sih ada yang HB-nya 2 tapi dia masih survive? Itu gila banget. Insane banget menurut gue karena hampir mati itu. Lalu kemudian ada leukosinya itu 2000 ini. Trombosinya itu 7500. Semua ini rendah. Namanya apa? Pansitopeni, RBC, WBC, platelet semuanya rendah. Itu pansitopeni. Oke. Lalu ada proteinuria yang dia itu artinya protein di urin. Ada si autoantibody, ada juga anti dsDNA nih. Kalian bisa cari sendiri lebih lanjutnya gimana. Tapi udah gue kasih tahu tadi, ini mungkin karena si selnya mati, anti materi genetik luar dikenali dan diserang, anti dsDNA itu nyerang si DNA-nya. Oke. Dari sini, gue mau kenalin kalian suatu kriteria ACR 2019 yang dibilang sama Dok Ina kemarin gitu, yang dia tuh bilang ini ada kriteria harusnya untuk si SLE dan juga si arthritis. Nanti gue kasih tahu. Nanti gue update. Gue update nanti si flip chartnya. Masih belum gue masukin aja gitu kriterianya kemarin. Nah, karena kita udah dugaan kuat banget nih. Ya iyalah, malar rash. Ini SLE banget. Kita bisa buang si sindrom antifosfolipid, bisa kita buang sklerosis sistemik. Karena di sini nggak dikasih tahu tentang si, kalau sklerosis sistemik itu ada antibody namanya tuh anti pokoknya keras gitu singkatannya itu. Dia itu ciri khas banget sistemik. Antifosfolipidnya itu si antikardiolipin salah satunya. Itu gak ada di sini dibilang di pemeriksaan penunjangnya, cuman ANA sama anti dsDNA. Maka kita bisa colek kedua-dua ini. Dan karena di sini itu gak ada, mungkin kita harusnya bisa dikasih tahu sendinya itu bengkak banget, atau dia itu ya pokoknya masalahnya itu emang seputar bang sendi, tidak ada bicara bercak merah. Makanya kita bisa buang si rheumatoid arthritis. Nah, untuk memperkuat apa ini SLE beneran atau enggak nih, kita bisa cek dulu nih. Ada beberapa kriteria yang ditetapin. Nah, di sini pertama kita cek dulu yuk. Apa suhunya lebih dari 38 derajat Celcius? Nope, enggak. Oke, apa dia leukopenia, trombopenia? Yes. Dia leukopenia dan trombopenia. Oke, kita udah punya 7 poin nih untuk si pasien ini. Oke. Lalu, apa dia ada masalah saraf? Delirium, lalu psikosis. Delirium kayaknya dia tuh ngeyel. Psikosis gue nggak tahu. Tapi karena gak ada masalah neurologis, kita coret. SCLE, DLE sama ACL ini kayaknya itu gue lupa ini apaan. Tapi karena dia nggak dikasih tahu di PF maupun di PPX, kita bisa coret ini. Ada masalah sendi? Yes banget, ada masalah sendi nih. Lalu kemudian, apa dia ada proteinuria? Oh, ada nih. Jadi dia udah ada berapa nih? 17. Dia udah ada 17 poin. Kita nggak ngelakuin biopsi renal, tapi dia ada lupus nephritis. Maka ya poinnya itu sekitar 8-10 lah. Nanti gue kasih tahu. Nanti gue kasih tunjuk deh di akhir videonya tentang si tabel lengkapnya gimana. Ini gue cuma singkat-singkat doang biar muat. Lalu kemudian apa ada antifosfolipid? Di sini nggak dikasih tahu ada antikardiomyolipin di sini. Jadi nggak ada antifosfolipid di sini. Kita bisa coret poinnya. Sejauh ini dia punya 17 poin. Lalu apa dia ada peningkatan protein komplement gak nih C3 C4 nih, dengan asumsi antifosfolipidnya itu dan juga anti dsDNA dan anti SMID-nya itu mereka normal. Nggak dibilang sih. Nggak dibilang. Maka poinnya ini hangus. Ada anti dsDNA dan anti SMID gak? Anti dsDNA ada, poinnya 6. Jadi tadi 17 tambah 6 23. Oke, untuk diagnosis, kalau kita dapat poinnya lebih dari 10, dia SLE. Tadi berapa tadi? 23. Oh, jelas banget SLE ini. Kalau kurang dari 10, ya pikir ulang deh. Itu apa? Pakai kacamata. Nah, itu kira-kira tentang si bagaimana kita bisa diagnosis, atau kita bisa kira-kira nentuin nih, oh ini benar-benar SLE ini. Maka diagnosis kerja kita atau apa yang kita usahakan sekarang itu adalah lupus erythematosus sistemik. Oke.
Itu kira-kira bagaimana kita dapat diagnosisnya. Tapi gimana caranya kita bisa tahu cara pengobatan pasiennya gimana nih? Kira-kira gimana sih cara kerja si SLE ini? Nah, ini beberapa hal yang belum gue jelasin kemarin di RA nih. Untuk penyebabnya itu kan ada banyak nih, faktor genetik, ada faktor genetik, ada faktor lingkungan. Faktor genetik, kalau kalian dengar gue kemarin ngomong, ada namanya HLA, Human Leukocyte Antigen. Ini ada kelasnya DR2 atau 3 gitu, whatever it is. Dia rupanya ngelakuin sesuatu sama epitop. Ya itu. Oke. Lalu kemudian ada juga dari faktor lingkungan nih. Ada dari UVB nih, dia membuat mutasi TLR7 nih. Jadi ada toll-like receptor yang ada di APC. Nah, kebetulan UVB ini dia bikin mutasi di situ yang bikin ya dia itu bisa overreact lah kalau ketemu antigen lain. Biasa juga karena virus nih. Ada Epstein-Barr virus, ada retrovirus. Mereka melakukan metilasi ke DNA, lupa gue metilasi itu apaan. Yang intinya tuh dia bisa mengubah si TLR3 dan juga si herpes virus E reseptor ini. Yang ya sama aja gitu, dia bisa mengaktifasi secara nggak sengaja si sel imun. Maupun gara-gara merokok nih. Bagi yang candu rokok nih, dia bisa bikin stres oksidatif di DNA kalian loh. Stres oksidatif itu dia tuh kayak gimana sih? Mitokondria kalian bisa rusak. Membran sel kalian bisa rusak. Dan DNA kalian bisa lepas dari sel secara tiba-tiba, dan ini rupanya paling mengerikan, DNA lepas. Karena itu membuat eksposur materi genetik. Ada juga gara-gara ada apoptosis yang clearance-nya itu defect atau cacat gitu, yang secara nggak langsung dia itu bikin eksposur materi genetiknya ini itu nggak sengaja terjadi. Ini kira-kira hal-hal yang bikin si SLE ini bisa terjadi nih. Oh ya, ini dihapus. Oke. Nah, lalu kemudian apa terjadi sih dari exposure ininya ini? Exposure atau aktivasi sel imun ini, dia itu mengaktifasi beberapa. Ada sel T, ada sel B, ada juga dendritic cell. Dendritic cell ini dia itu mengaktifasi si sel T dan juga sel B. Nah, ketika dia mengaktifasi mereka, something bad happens. Karena sel T ini dia itu punya kelasnya spesifik ya, autoreaktif gitu. Ya karena dia itu autoreaktif, dia ini bisa mengaktifasi sel B. Oke, sel B keaktifasi, tapi sel B ini dia itu juga buruk hasilnya. Dia menghasilkan autoantibody yang bisa kita bahas tadi. Autoantibody yang enggak spesifik tadi itu. Dan juga si sel T ini, sel T bisa ningkatin sitokin inflamasi nih. Ya mungkin dia tuh nanti ditekan sama sel T regulator, Treg gitu. Jadinya tuh dia tuh fevernya ini dia tuh nggak terlalu tinggi di minggu berikutnya, atau ada pola-pola khususnya gitu. Tapi karena ada IL-6 ini, IL-6 itu dia tuh ningkatin si reaktif protein atau protein fase aktif ini yang ke hepar. Dia nunjukin tanda-tanda ada inflamasi nih. Dan jelas SLE itu suatu inflamasi. Nah, itu kira-kira tentang si CRP-nya ini. Si sel B ini, autoantibody-nya ini, dia ini mengekspresikan dua tipe. Ini gue nggak tahu beberapa jurnal atau beberapa sumber, mereka itu mengklasifikasikan ANA ini beda gitu. Tapi yang gue baca dari sumbernya itu, ANA ini terdiri dari anti-dsDNA dan juga anti-SMID. Anti-SMID ini dia itu paling spesifik. Dia paling spesifik, makanya dia itu muncul di kriterianya ini itu ada anti-SMID-nya ini. Dia ini paling spesifik nunjukin ini SLE di 25-30% pasiennya ini. Anti-dsDNA ini dia tuh kurang spesifik, akurasinya lumayan tinggi. Ini paling banyak terjadi di 80% pasiennya. Anyways, itu tentang si anti-nuclear antibody-nya itu yang dihasilkan sama si B-cell ini. Apa akibat dari autoantibody-nya? Dia bisa nyerang si RBC, WBC dan juga platelet. Apa efek dari itu? Si HB-nya ini dia tuh kurang dari normal 12-18. WBC-nya kurang dari normal 5.000 sampai 10.000. Plateletnya juga kurang. Apa efek semua kurang? Pansitopeni. Yang tadi gue kasih tau di atas, pansitopeni itu RBC, WBC, platelet semuanya deplete atau penia, semuanya kurang. Apalagi efeknya nih? Oh ya, kalau si HB-nya kurang kan itu berarti RBC-nya kurang. Artinya bisa juga anemia. Nah, selain itu, ini yang paling sering kita dengar, produksi abnormal kompleks imun. Jadi ada kompleks imun yang gak normal, yang mentarget, yang dia itu dimediasi sama
antibody self antigen complex mengaktifkan si protein komplement. Makanya tadi di kriteria ini tuh ditanya nih, ada nggak nih protein komplement yang dia ini tinggi nih, yang dibagi sama si ini atau sama ini. Rupanya kita nggak dibilang ada itu. Ya udahlah. Jadi si protein komplement ini dia tuh ngapain aja sih? Protein, kalau misalkan si yang kita dapat dari si PX penunjang itu cukup aja sampai pansitopenia, udah kita tahu ini diagnosisnya dari si ini tuh diagnosis ini tuh bisa pasti nih pansitopenia, tapi masih belum tentu. Protein komplement ini dia tuh mengefek sistemik. Tapi gue jelasin dulu deh apa efek dari semuanya ini. Ada protein komplement C3b dan juga C4b. Dia ini melakukan opsonisasi pada jaringan sendiri. Kalau kalian ingat opsonisasi kan, makrofag itu dia itu jadi lebih tertarik sama si selnya itu untuk dimakan. Lalu ada C3A dan C5A yang dia itu punya efek anafilotoksin. Sering banget nih kalian denger nih C3, C5, anafilotoksin. Anafilotoksin ini tuh dia tuh memicu degranulasi sel mas, basofil dan eosinofil, yang dia ini bikin keluar si histamin, leukotriene dan juga heparin. Ya intinya itu pembuluh darah itu bakal melebar, terjadi reaksi alergi. Itu C3A, C5B, C5A. Lalu C5B sampai C9B ini literally membrane attack complex yang kita pelajari di semester 1. Dia ini yang bikin sel-sel itu, yang jaringan kita sendiri itu jadi keluar isinya. Dia ini sebenarnya sih reversible, injury itu reversible. Tapi kalau dibiarin bisa letal, bisa mati selnya. Apa efek dari protein komplement ini ke sistemik? Coba kita lihat deh. Karena mereka ini bakal terdeposisi bersama karena mereka ini bisa mengakibatkan inflamasi yang udah disebabin sama si deposisi si protein, deposisi antibody self antigen ini jadi lebih parah inflamasinya. Pertama-tama di kulit deh. Kemarin kan gue dikasih tahu nih kalau rupanya si ini bukan vasodilatasi sekitar dermatom, bukan. Rupanya ya udahlah sekitar pipi lah omongnya deh. Nah, kenapa bisa ada vasodilatasi sekitar pipi yang bikin si ruang merah yang khas butterfly gitu? Sinar UVB ini itu rupanya dia bisa meningkatkan produksi sitokin. Sitokin apa? Proinflamasi dong. Akibat proinflamasinya apa? Rusak DNA-nya. Apoptosis keratinosit. Yang kemarin dibilang siapa tuh? Ada apoptosis keratinosit yang dia itu sebagai pelindung kita yang menghasilkan si melatonin. Bukan yang menghasilkan melanin. Melatonin itu kan yang hormon yang bikin kita ngantuk. Dia itu pengurangan si melaninnya itu. OVB jadi lebih rentan ke kulit kita. Apalagi OVB itu dia bisa memicu mutasi. Jadi bisa banyak sekali autoantigen nih, yang salah satu nukleoprotein. Apa efek dari si produksi sitokinnya banyak banget ini? Interferon, tumor necrotic factor alpha, tumor growth factor beta, yang biasanya itu kalau sama insulin itu kan dia ini memicu proliferasi sel growth. Lalu interleukin beta, interleukin 6, 8, 10, 17. Banyak banget sel imun yang datang nih. Interleukin 1 beta dan 6 sekali lagi bikin demam. Ada terjadi inflamasi di sel dermisnya ini. Inflamasi itu tanda-tandanya itu ada apa aja? Rubor, kemerahan. Ada juga dolor. Ada juga kok dolor sih? Rubor lalu tumor. Kenapa gue bawa si rubor sama tumor ini? Merah dan juga bengkak ini kan disebabkan sama vasodilatasi sel pipi yang bikin dia itu jadi merah, bisa juga bikin jadi, harusnya ada ini panas itu kan merah nih. Panas itu ada panas nih. Dolor, rubor, tumor. Ada kalor satu laginya. Jadi dolor, rubor, kalor. Semua ini disebabkan sama si vasodilatasi si pipinya itu bikin jadi si kemerah-merahan dan bahkan sampai ada ruam. Ruamnya kita sebut apa nih? Malar rash. Jangan kebalik sama si yang bercokoplik sama si Forheimer spot ya. Bukan, itu beda. Kira-kira bagaimana tanda-tanda inflamasi dermis itu bikin si malar rash. Oke, itu kira-kira efeknya ke kulit. Dia punya efek lagi ke hepar gitu. Karena tadi gue bilang ini sistemik, dia bisa nyebar kemana-mana si deposisinya ini. Bisa sampai ke hepar. Ada kan sinusoid yang nanti dia bisa ketemu sama si apa tuh yang cabang empedu itu. Anyways, karena terjadi deposisi di situ, maka dia itu bisa memicu reaksi anafilotoksin. Makrofag dan neutrofil juga bisa datang, terjadi hepatitis ringan. Ada efek apa lagi nih? Ke
ke ginjal bisa terjadi deposisi di vaskular. Makanya gue kasih tahu dia itu ada sama si yang antifosfolipid. Kok antifosfolipid? Ada sama si skleroderma. Skleroderma itu dia tuh vaskulopati, nyerang si glomerulus. Akibatnya apa? Bisa penurunan filtrasi, bisa nyebabin glomerulonefritis, terjadi proteinuria juga, bisa bikin BAK-nya itu berbusa. Ada apa lagi di situ? C5A-nya itu, dia ini kan punya efek sama kayak tumor nekrotik faktor alfa, vasodilator. Dia bisa manggil si neutrofil sama makrofag. Kok jadi vasodilator sih? Apa efeknya ini? Dia bisa menyebabkan peningkatan ROS, reaktif oksigen spesies, protease, nitric oxide. Apa yang terjadi? Ada suatu kayak ruam gitu di ginjalnya, namanya itu crescent formation, dan bisa menyebabkan nekrosis fibrinoid. Jadi nekrosis dibungkus sama fibrin, hampir sama kayak TB, granulomanya itu. Terakhir nih. Ada sama si sendi. Ini yang bahasan kita utama tadi. Kenapa ada nyeri tekan sendi? Karena terjadi deposisi di synovium. Bedakan ini sama RA. Yang deposisi di synoviumnya ini itu dia tuh nggak bikin deformans. Ini non deformans ya, guys. Dia nggak destruktif. Nah, karena dia itu nggak destruktif, maka dia ini bikin nyeri sendi yang non deformans. Ya C5A ini itu kan dia kan manggil si neutrofil, manggil limfosit, keluarin beginian, akibatnya itu jadi nyeri sendi. Tapi nyeri sendinya ini dia tuh nggak sampai bikin dislokasi, dia nggak sampai bikin deformasi tulang, ya guys. Dia nggak bikin bengkak juga, cuman ngilu aja. Kira-kira itu sih tentang pembahasan tentang si beginiannya ini, tentang apa sih namanya ini, SLE. Itu kira-kira pembahasan gue tentang SLE. Nanti gue akan upload si FC-nya ini ke Google Drive ya. Pantau terus informasinya, dan thank you all for watching. I hope it all makes sense. Jika ada yang pengen komentar video ini, boleh ngomong ke gue secara personal ya. Oke, see ya.